Perkenalkan, nama saya Nilu Cynthia Pradita Dewi, kelas 12 MIPA 6, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan LKS 1 tentang jarak antar titik dalam bangun ruang. Jadi untuk LKS pertama, kita di sini punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan masing-masing panjang sisinya A cm. Untuk yang pertama ditanya jarak titik E ke titik G. Titik E ke titik G ini merupakan diagonal sisi. Jadi kita untuk mencari titik E ke titik G ini kita menggunakan rumus Pitagoras. Oleh karena itu kita cari dulu segitiga siku-sikunya untuk mempermudahkan dalam mengerjakannya. Jadi segitiga siku-siku yang kita pakai itu E, F, G. Dengan siku-siku di F seperti yang sudah saya gambar ini, dengan masing-masing panjang GF dan FE itu sama-sama A. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini yaitu GE, kita menggunakan rumus Pitagoras yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah akar dari alas kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. A-nya ini bisa dikeluarkan jadi A, lalu 2 ini di dalam akar jadinya akar 2. Jadi untuk jarak dari E ke G itu adalah A akar 2. Untuk nomor B, ditanya jarak dari F ke D. F ke D ini merupakan diagonal ruang. Jadi sama seperti yang tadi, kita keluarkan dulu segitiga siku-sikunya untuk mempermudahkan kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi segitiga yang kita gunakan di sini adalah BDF dengan siku-siku di B. Seperti yang sudah saya gambar ini, FB itu adalah panjangnya A dan BD itu A akar 2 karena BD ini merupakan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu cara cepatnya adalah apabila semua sisinya kubus ini adalah sama yaitu A dan A. Untuk mencari diagonal sisinya itu kita bisa menggunakan rumus sisi akar 2. Untuk diagonal sisi. Sedangkan untuk diagonal ruang kita bisa menggunakan rumus cepat yaitu sisi akar 3. Ini berlaku apabila semua sisinya itu sama panjang. Kita lanjut, untuk mencari DF, kita gunakan rumus Pitagoras yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat, jadinya A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Jadinya akar 3A kuadrat, A-nya ini keluar, jadinya di sini A dan akar 3 ini tetap, jadinya A akar 3 untuk jarak F ke D. Untuk yang C, ditanya jarak A ke G. Masih sama seperti yang nomor B, dia merupakan diagonal ruang. Jadi kita membutuhkan segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kita pakainya ACG seperti yang sudah saya gambar dengan siku-siku di C. GC panjangnya adalah A dan CA panjangnya adalah A akar 2 karena merupakan diagonal sisi. Untuk mencari AG atau sisi miring kita menggunakan rumus Pitagoras yaitu akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah 2A kuadrat jadinya akar 3A kuadrat, A-nya keluar dan 3-nya tetap di dalam akar, jadinya A akar 3 untuk jarak A ke G. Untuk yang D ditanya jarak B ke P. P itu merupakan pertengahan ruas dari A ke D. Jadi kalau misalnya kita mau cari kayak gini, kita bisa pakai rumus Pitagoras. Kita cari dulu segitiga siku-sikunya seperti yang sudah saya gambar ini. Kita pakai segitiga ABP dengan siku-siku di A. Jarak AB itu adalah A, sedangkan jarak AP adalah A per 2 karena P ini merupakan pertengahan dari AD, jadinya AD ini kan A. Jadi kalau mencari AP karena dia setengahnya, jadinya jaraknya dibagi 2, jadinya A per 2. Untuk sisi miringnya yaitu BP, kita pakai rumus Pitagoras itu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, jadinya A kuadrat ditambah setengah A kuadrat, jadinya A kuadrat ditambah A kuadrat per 4. Penyebutnya kita samain sama-sama 4, jadinya 4 per 4 A kuadrat ditambah 1 per 4 A kuadrat, jadinya 5 per 4 A kuadrat. 4 dan A-nya ini bisa dikeluarkan, jadinya setengah A, akar 5-nya diam, jadinya setengah A akar 5 untuk jarak B ke P. Untuk yang E ditanya jarak dari B ke Q yang merupakan pertengahan ruas EH. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita cari dulu segitiga siku-sikunya untuk memudahkan kita dalam menghitung Pitagoras. Kita keluarin segitiganya seperti yang sudah saya gambar di sini. Segitiga EBQ dengan siku-siku di E. Nah, jarak B ke E ini adalah A akar 2 karena BE merupakan diagonal sisi. Jarak E ke Q adalah setengah dari jarak E ke H yaitu setengah A. Langsung kita hitung aja jarak B ke Q ini yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, jadinya A akar 2 kuadrat ditambah setengah A kuadrat, jadinya 2A kuadrat ditambah A kuadrat per 4. Jadi kita samain penyebutnya dulu.
Jadinya 8A kuadrat tambah A kuadrat per 4. Jadinya 9/4 A kuadrat. Nah, semuanya ini bisa dikeluarin, bisa diakarin. Jadinya 3/2A untuk jarak dari B ke Q. Untuk yang F, ditanya B ke R, jarak titiknya. R itu merupakan bidang dari ADHE, yaitu di sini tengah-tengah ini. Nah, kita di sini cari dulu segitiga siku-sikunya. Kita pakai segitiga siku-siku RAB. Seperti yang sudah saya gambar di sini. R ke A ini merupakan setengah dari jarak H ke A yang merupakan diagonal sisi. Jadi untuk mencari jarak AR ini kita menggunakan diagonal AH yang merupakan diagonal sisi itu dikali setengah. Jadinya A/2 akar 2. Nah, untuk yang A ke B ini jaraknya adalah A. Jadi langsung aja kita cari B ke R ini menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Lalu jadinya adalah A kuadrat ditambah 2A kuadrat per 4. Di sini kita samain penyebutnya. Jadinya 4A kuadrat ditambah 2A kuadrat per 4. Jadinya 6A kuadrat per 4. A dan 4 ini bisa diakarin, jadinya setengah A akar 6 untuk jarak B ke R. Untuk yang G ditanya jarak G ke S apabila perbandingan Fs banding SB sama dengan 1/2. Jadi kan ini Fs ke SB totalnya adalah 3. Jadi anggapannya Fs itu adalah 1 dan SB itu adalah 2. Jadi saya gambar S-nya itu di sini. Kita keluarin aja segitiganya langsung. Jadi ini GFS. Segitiga GFS yang dipakai. Jadi GF ini panjangnya adalah A. Dan Fs ini panjangnya adalah 1/3A. Kenapa? Karena perbandingan Fs ini adalah 1 dan total perbandingannya adalah 3 dari panjang FB, jadinya 1/3A karena FB itu adalah A. Nah, untuk mencari GS, jadi untuk mencari jarak dari G ke S ini kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah A/3 kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah A kuadrat per 9. Ini kita samain penyebutnya. Jadinya 9/9A kuadrat ditambah A kuadrat per 9, yaitu 10A kuadrat per 9. Nah, A kuadrat sama 9-nya ini bisa dikeluarin, jadinya 1/3A akar 10 untuk jarak G ke S. Jadi untuk yang nomor H, ditanya jarak titik G ke titik T apabila ET berbanding TA itu sama dengan 3/1. Sama seperti soal sebelumnya nih, pakai perbandingan. Jadi, T ke A ini adalah 1 dan E ke T adalah 3. Jadi saya gambar T-nya itu di sini. Karena ET ini lebih panjang daripada AT. Nah, untuk memudahkannya kita gunakan segitiga siku-siku lagi. Segitiga yang kita pakai adalah segitiga GET dengan siku-siku di E. Jadi GE ini A akar 2 karena dia merupakan diagonal sisi, dan E ke T ini 3/4A. Apa? Karena kita pakai perbandingan E ke A yang jaraknya adalah A. Jadi untuk menghitung jarak G ke T ini kita pakai rumus Pitagoras seperti biasanya. Akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, yaitu A akar 2 kuadrat ditambah 3/4A kuadrat, yaitu 2A kuadrat ditambah 9A kuadrat per 16. Jadi kita samain penyebutnya, jadinya 32A kuadrat ditambah 9A kuadrat per 16. Jadinya 41A kuadrat per 16. A kuadrat sama 16 ini bisa dikeluarin, jadinya 1/4A akar 41 untuk jarak G ke T. Untuk yang J ditanya jarak titik S ke titik T. Jadi titik T sebelumnya itu kan ada di sini dan S itu di sini, seperti soal-soal yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk mencari jarak S ke T ini kan kita membutuhkan segitiga siku-siku ya, supaya lebih mudah untuk menggunakan rumus Pitagoras. Nah, jadi S ke T yang di sini ini tidak bisa membentuk siku-siku, gitu. Bisa sebenarnya, tapi akan sulit dan ribet dalam menghitungnya. Untuk mempercepatnya, kita ini sama-sama turunkan T ini diturunkan sampai titik A, jadinya T aksen, dan S ini juga turun sebanyak titik T turun ke titik A, jadinya X aksen. Jadinya S aksen. Nah, kenapa dia sama-sama diturunin? Karena kalau T ini diturunin sebanyak 1/4A dan S ini juga diturunin sebanyak 1/4A, maka jaraknya dari T aksen ke S aksen ini tidak akan berubah, tapi dia dapat membentuk siku-siku di B. Seperti yang sudah saya tulis di sini, T ke T aksen turun setengah A, karena jarak T ke A adalah 1/4A. S juga turun 1/4A karena agar sama dengan T, sehingga membentuk siku-siku di B.
Seperti yang sudah saya gambar di sini, ini T aksen di sini, S aksennya di sini, dan B di sini, dan terbentuk siku-siku di titik B. Jadi T aksen ke B ini jaraknya adalah A, dan B ke S aksen ini jaraknya adalah 5/12. Mengapa saya bilang 5/12 A? Karena seperti yang saya sudah tulis di sini, B ke S aksen itu kan turun 1/4 A. Sedangkan jarak B ke S awalnya itu adalah 2/3 A. Jadi kalau dia di sini awalnya 2/3 A diturunkan 1/4 A, jadinya S aksen ke B ini adalah 5/12 A. Seperti yang sudah saya tulis di sini, 2/3 A min 1/4 A, ini kita samain penyebutnya yaitu 12, jadinya 8 min 3 A per 12. Jadinya 5/12 A. Nah, langsung aja kita hitung jarak T aksen ke S aksen ini, yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Jadinya A kuadrat ditambah 5/12 A kuadrat. Jadinya akar A kuadrat plus 25A kuadrat per 144. Kita samain penyebutnya. Jadinya 144A kuadrat ditambah 25A kuadrat per 144. Jadi totalnya 169A kuadrat per 144. Semuanya ini bisa kita keluarin, kita akarin, jadinya 13/12A untuk jarak S ke T. Jadi untuk yang nomor I ditanya jarak titik Q ke titik S. Titik Q tadi sudah dikasih tahu di soal-soal sebelumnya, yaitu pertengahan dari EH, dan titik S itu adalah 1/3 dari F. Dan titik S adalah 1/3A dari titik F. Nah, sekarang yang ditanya adalah titik Q ke titik S. Seperti biasa, kita cari dulu segitiga siku-siku yang membentuknya. Seperti biasa, kita cari segitiga siku-siku yang mencakup Q dan S itu dulu. Di sini saya akan menggunakan segitiga FSQ. Seperti yang sudah saya gambar di sini, FS itu berjarak 1/3A seperti yang sudah dituliskan di sini, dan QF ini berjarak setengah A akar 5. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah saya tulis di sini, kita cari dulu QF ini berapa dengan menggunakan segitiga siku-siku QEF. Jadi kan QF-nya ini sebagai sisi miringnya, dan ini sebagai alas, EF ini sebagai tingginya. Jadi QF itu sama dengan akar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, jadinya A kuadrat plus setengah A kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus A kuadrat per 4. Di sini kita samain penyebutnya, jadinya 5A kuadrat per 4 sama dengan 1/2A akar 5. Maka demikian kita dapat F-nya adalah 1/2A akar 5. Nah, untuk mencari QS ini sekarang kita pakai rumus Pitagoras lagi, yaitu akar dari tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, yaitu setengah A akar 5 kuadrat ditambah 1/3A kuadrat. Jadinya akar 5/4A kuadrat ditambah A kuadrat per 9. Di sini kita samain dulu penyebutnya, jadinya 45A kuadrat ditambah 4A kuadrat per 36. Jadinya 49A kuadrat per 36. Semuanya ini bisa kita akarin, jadinya jawabannya adalah 7/6A untuk jarak Q ke S. Untuk soal yang kedua, di sini kita punya balok ABCD EFGH dengan panjang AB adalah 6, BC adalah 8, dan GC adalah 24. Dan diketahui EQ banding QH itu adalah 1/3. EQ banding QH adalah 1/3. Jadi panjang EQ ini adalah 1/4 karena total perbandingannya adalah 4 dikali dengan 8 karena panjang EH adalah 8. Jadi EQ adalah 2 cm dan QH adalah 3/4 karena 3 ini merupakan perbandingannya dan 4 adalah total perbandingannya dikali dengan 8 yaitu panjang E ke H, maka QH adalah 6 cm. Untuk soal yang pertama ditanya jarak A ke C. A ke C ini merupakan diagonal sisi, namun kita tidak bisa menggunakan cara cepat seperti di soal sebelumnya karena AB dan BC itu adalah berbeda. Jadi kita buat dulu segitiga siku-siku untuk memudahkan dalam menghitung. Kita gunakan segitiga ABC seperti yang sudah saya gambar dengan siku-siku di B dengan jarak BC adalah 8 dan BA adalah 6. Jadi AC adalah akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Jadinya 10 cm untuk AC. Untuk yang B ditanya A ke G. A ke G ini merupakan diagonal ruang. Kita nggak bisa gunain cara cepat seperti soal sebelumnya karena sudah saya bilang tadi sisinya ini berbeda, ada yang 6, 8, dan 24. Jadi kita pakai segitiga siku-siku dulu untuk mempermudahkan. Jadi di sini kita gunakan segitiga ACG dengan panjang AC adalah 10 seperti soal sebelumnya dan CG adalah 24.
Jadi jarak A ke G adalah akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, 24 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 576 ditambah 100. Jadinya akar 676 sama dengan 26 cm untuk A ke G. Untuk yang C, jarak P ke F. Jarak P ke F, P ini merupakan pertengahan dari garis C dan G. Jadi ini berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau mau cari GP ini adalah 12 dan CP adalah 12 karena 24 dibagi 2. Jarak P ke F kita menggunakan segitiga GFP, ya, GFP. Dengan GF itu adalah 8 cm dan GP adalah 12 cm. Jadi FP adalah akar dari tinggi kuadrat plus alas kuadrat. Jadi 12 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64, jadinya 208. 208 ini bisa disederhanakan menjadi 16 dikali 13. 16 ini keluar jadi 4 dan 13 tetap dalam akarnya jadi akar 13. Jadi F ke P adalah 4 akar 13 cm. Untuk yang D ditanya jarak P ke E. P ke E, maka kita akan menggunakan segitiga EPG. Seperti yang sudah saya gambar ini. Jarak E ke P itu kita cari menggunakan Pitagoras juga. Pitagoras EFG. E ke G itu sama dengan A ke C karena dia itu sama-sama merupakan diagonal sisi. Jadi kita dapat EG ini 10 dan GP ini adalah 12. Jadi EP bisa kita dapat dari akar dari tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, yaitu 12 kuadrat tambah 10 kuadrat, yaitu 144 ditambah 100. Jadinya akar 244. 244 ini disederhanakan menjadi 4 dikali 61. 4 ini keluar jadi 2, 61 ini tetap dalam akar, jadinya 2 akar 61 cm untuk jarak P ke E. Untuk yang nomor E, ditanya jarak Q ke B. Q ini, seperti yang saya bilang tadi, merupakan 1/4-nya dari EH. Jadi kita keluarin dulu segitiga siku-sikunya yang mudah untuk dihitung. Kita pakai segitiga EQB. Ini ya, EQB. Dengan EQ adalah 2 yang sudah diketahui tadi dan EB adalah akar 612. Kenapa dapat 216? Karena E ke B ini kita hitung dulu Pitagorasnya menggunakan segitiga AEB atau EBF, terserah kita mana-mana boleh. Jadi EB jaraknya, jadi E ke B itu merupakan akar 612 karena kita hitung dulu EB-nya ini berapa. Menggunakan rumus Pitagoras, kita gunain segitiga AEB, yaitu akar tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, yaitu 24 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 576 ditambah 36, jadinya akar 612. Itu untuk EB. Nah sekarang kita cari QB menggunakan Pitagoras lagi, yaitu akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, yaitu akar 612 kuadrat ditambah 2 kuadrat, jadinya 612 ditambah 4, jadinya akar 616. Nah, 616 ini bisa disederhanain jadi 4 dikali 154. 4 ini keluar jadi 2. 154 ini tetap dalam akarnya. Jadi 2 akar 154 cm untuk jarak Q ke B. Untuk yang F ditanya jarak Q ke G. Q ke G. Kita bisa gunakan segitiga HGQ ini ya. HG. Jarak Q ke H adalah 6 cm seperti yang sudah dihitung tadi. Jarak H ke G juga 6 cm. Sama seperti A ke B. Jadi langsung aja kita hitung Q ke G itu akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, yaitu 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, jadi 36 tambah 36 sama dengan 72. 72 ini bisa disederhanakan 36 dikali 2. 36 ini keluar jadi 6 dan 2 ini tetap dalam akar, jadinya 6 akar 2 cm untuk jarak Q ke G. Untuk yang G ditanya jarak Q ke P. Q ke P itu kita bisa gunakan segitiga Q G P. Seperti yang sudah saya gambar ini, Q ke G itu adalah 6 akar 2 seperti yang sudah kita ketahui pada soal sebelumnya. G ke P adalah 12, jadi langsung aja kita pakai Pitagoras lagi. P ke Q yaitu akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, yaitu 12 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat, jadinya 144 ditambah 72 sama dengan akar 216. Jadinya 216 ini bisa disederhanain jadinya 36 dikali 6. 36 ini dikeluarin jadi 6. 6 yang ini tetap dalam akarnya, jadi 6 akar 6 cm untuk jarak Q ke P. Jadi untuk soal nomor 3 di sini kita sudah punya 5 segi 4 TABCD dengan panjang sisi AB adalah 6 cm, BC adalah 8 cm dan tinggi 5 adalah 10 cm.
Untuk yang soal yang pertama ditanya jarak A ke C. A ke C ini merupakan diagonal sisi. Kita pakai dia rumus Pitagoras. Tentu saja kita butuh segitiga siku-siku dulu. Kita pakai segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Tinggi BC adalah 8 dan BA adalah 6 seperti yang sudah diketahui. Jadi langsung aja AC adalah akar dari tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat, yaitu 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Akar 100 adalah 10 cm untuk tinggi AC. Untuk yang B ditanya jarak titik T ke titik P. Titik P ini merupakan pertengahan dari AB. Jadi jarak T ke P ini kita gunakan segitiga siku-siku di O seperti yang sudah saya gambar ini. TO itu adalah 10 cm. OP ini adalah 4 cm karena setengah dari BC. Jadi langsung aja TP itu sama dengan akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. 110 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 100 tambah 16, jadi 116. Ini bisa disederhanakan jadi akar 4 kali 29. 4-nya itu keluar jadi 2, 29-nya tetap di akarnya. Jadi 2 akar 29 untuk jarak T ke P. Untuk yang C, ditanya jarak titik T ke Q. T ke Q. Q ini merupakan pertengahan dari BC. Kita gunakan segitiga TOQ seperti yang sudah saya gambar di sini dengan siku-siku di O tentunya. Jarak TO adalah 10 dan OQ adalah 3. Karena OQ ini merupakan setengah dari AB. Jadi langsung aja TQ itu akar alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadinya 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 100 ditambah 9, jadinya akar 109 cm untuk jarak T ke Q. Untuk yang D ditanya jarak titik T ke C. Titik T ke C. Jadi kita bisa gunakan segitiga TOC seperti yang sudah saya gambar dengan siku-siku di O tentunya. Jarak TO adalah 10. OC adalah 5. Mengapa 5? Karena OC ini merupakan setengah dari AC. AC sudah diketahui 10, berarti OC-nya adalah 5 karena setengah dari 10 adalah 5. Langsung aja kita hitung TC-nya adalah akar dari tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, yaitu 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. 100 tambah 25 sama dengan 125. 125 ini disederhanakan jadi 25 dikali 5. 25-nya keluar jadi 5, 5-nya yang ini tetap, jadinya 5 akar 5 untuk jarak T ke C. Untuk yang E, ditanya jarak titik T ke titik A. T ke A, kita bisa gunakan segitiga TOA dengan siku-siku di O. Jarak T ke O adalah 10, O ke A adalah 5. Mengapa 5? Karena OA ini merupakan setengah dari AC. Jadinya 10 dikali setengah adalah 5. Jadinya TA langsung aja akar dari tinggi kuadrat tambah alas kuadrat, yaitu 10 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 100 tambah 25, jadi 125. Bisa disederhanakan jadi akar 25 dikali 5. 25 dikeluarin jadi 5. 5 yang ini tetap dalam akarnya jadi 5 akar 5 untuk jarak T ke A. Jadi untuk soal nomor 4, di sini kita sudah punya 5 segitiga TABC dengan panjang rusuk 6 cm. Jadi semua sisinya ini adalah 6 cm. Dan untuk yang soal yang pertama ditanya jarak A ke P. P ini merupakan pertengahan dari BC. Jadi untuk BP ini adalah 3, PC adalah 3. Karena P merupakan pertengahannya. Jadi untuk soal yang pertama ditanya jarak A ke P. P ini merupakan pertengahan dari BC, sehingga untuk B ke P adalah 3 cm, P ke C adalah 3 cm. Langsung aja kita gambar dulu segitiga siku-sikunya untuk mempermudahkan dalam menghitung rumus Pitagorasnya. Langsung aja kita cari dulu segitiga siku-siku yang mencakup A ke P untuk mempermudahkan menggunakan rumus Pitagoras. Kita gunakan segitiga APC dengan jarak A ke P yang belum diketahui. A ke C adalah 6 cm seperti yang sudah saya gambar, dan P ke C adalah 3 cm. Jadi jarak A ke P itu merupakan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, itu 6 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 36 min 9, yaitu 27. 27 disederhanain jadi 9 kali 3. 9 yang ini keluar jadi 3. 3 yang ini diam di akarnya, jadinya 3 akar 3 untuk jarak A ke P. Untuk yang D ditanya jarak A ke D. D ini merupakan titik berat dari segitiga ABC. Kalau titik berat berarti D itu merupakan 2/3 dari tinggi segitiga ABC seperti yang sudah saya tulis di sini. Untuk mencarinya kita pakai dulu segitiga siku-siku biar gampang. Kita pakai segitiga siku-siku APB dengan siku-siku di P. Jarak A ke B adalah 6, jarak P ke B adalah 3. Jarak A ke P ini adalah 3/3. Adalah 3 akar 3. Nah,
A ke D ini perbandingannya dengan D ke P ini adalah 2 banding 1. Jadi D ke P ini adalah 1, A ke D ini adalah 2. Kenapa? Karena tadi kan dibilang D itu merupakan 2/3 dari tingginya. Jadi D yang ini kita pakai 2/3 itu dari sini. Ini 2 dan totalnya ini 3. Total perbandingannya adalah 3. Jadinya AD itu merupakan 2/3 dari tinggi segitiga. 2/3 dikali 3 akar 3, ini dicoret karena sama-sama 3. Jadinya A ke D ini adalah 2 akar 3 cm. Untuk yang C, ditanya titik C ke titik D. Titik C ke titik D, kita bisa gunakan segitiga siku-siku lagi biar gampang menghitung rumus Pitagorasnya. Kita gunakan segitiga siku-siku TAD dengan siku-siku di D. Panjang TA adalah 6 dan DA adalah 2 akar 3. Seperti pada soal yang sudah diketahui sebelumnya ini. Jadi untuk soal yang C ditanya titik T ke titik D. Jadi kita gunakan dulu jadi kita cari dulu segitiga siku-sikunya biar gampang. Kita pakai segitiga siku-siku TAD seperti yang sudah saya gambar ini dengan siku-siku di D. Jarak T ke A adalah 6, jarak D ke A adalah 2 akar 3 seperti yang sudah diketahui pada soal sebelumnya. Jadi TD itu langsung aja akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, yaitu 6 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Jadinya 36 min 12, jadi 24. 24 ini bisa disederhanakan jadi 4 kali 6. 4 ini dikeluarin jadi 2 dan akar 6-nya tetap, jadinya 2 akar 6 untuk jarak T ke D. Jadi untuk nomor D ditanya jarak titik A ke titik D. D ini merupakan titik berat dari segitiga ABC. Jadi kalau titik berat itu diukurnya dari 2/3 tinggi ABC. Seperti yang sudah saya tulis di sini. Nah, kita pakai segitiga APB. Ini seperti yang sudah saya gambar dengan AB adalah 6, PB adalah 3. Nah, untuk A ke P ini 3 akar 3. Nah, sekarang jadi untuk cari A ke D, ini kan AD ini perbandingan 2 dan D ke P ini adalah 1. Jadi, makanya dibilang D itu 2/3 dari tinggi ABC, ini 2 dan total perbandingannya adalah 3. Jadi kita langsung aja hitung. AD itu merupakan 2/3 dikali tinggi segitiga ABC. Tingginya adalah 3 akar 3, jadi 2/3 dikali 3 akar 3, ini dicoret. Jadinya 2 akar 3 untuk jarak A ke D. Untuk yang E ditanya B ke D. B ke D. Ini bisa kita gunakan segitiga BOC. Seperti yang sudah saya gambar di sini dengan siku-siku di O. B ke C adalah 6 cm, O ke C adalah 3 cm, dan B ke O adalah 3 akar 3, sama seperti A ke P. Jadi untuk soal yang E ditanya titik B ke titik D. Titik B ke titik D, ini seperti yang sudah saya gambar ini, titik B ke titik D. Nah, untuk mencarinya kita bisa gunakan segitiga siku-siku B, X, C, dan siku-siku di X. B ke C adalah 6 cm, X ke C adalah 3 cm, karena X ini merupakan pertengahan dari AC. Dan B ke X adalah 3 akar 3, karena B ke X itu sama dengan jaraknya seperti A ke P. Untuk menghitung B ke D ini, kita menggunakan perbandingan. B ke D itu 2, D ke X itu 1. Mengapa? Karena D itu kan merupakan titik berat dari segitiga. Jadi titik berat itu merupakan 2/3 dari tinggi segitiga ABC. Jadi B ke X ini total perbandingannya adalah 3 dan D ke B adalah 2. Jadinya 2/3 tinggi ABC adalah D. B ke D kita hitung aja langsung, merupakan 2/3 dari tinggi segitiga. Tingginya 3 akar 3. Jadi 2/3 kali 3 akar 3 ini bisa dicoret. Jadinya 2 akar 3 untuk jarak B ke D. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.